Kepala aku gini, tapi tangan aku lentik. Aku nyinden di situ, tatapan aku merah, mataku merah, tatapan aku kosong, tapi aku lentik, tapi aku nyanyi lagu Jawa. Aku nyinden di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber. Pendaki cantik pula orangnya. Ya Allah, lebaynya. Yuk langsung aja kita sapa narsum kita malam ini. Salam rimba, Kak. Salam rimba juga, Kak. Kesibukannya apa nih sekarang? Kalau aku kesibukannya sekarang itu paling foto, terus traveling sama teman-teman, terus main juga. Karena kan lagi PPKM gini, maksudnya orang-orang yang bekerja aja pada di cut-cutin kan gara-gara situasi yang kayak gini. Jadi aku sebisa mungkin nyibukin diri aku sama ya traveling, udah gitu kayak endorse gitu sih. Nah, gitu. Terakhir kali naik gunung kapan nih? Aku terakhir naik gunung itu Gunung Andong kalau nggak salah. Pada tahun? 2 bulan kemarin. Oh, 2 bulan. Baru tahun ini berarti ya? Okay. Tahun ini. Dan malam ini Kanada pengen cerita tentang pendakiannya di mana nih? Kalau aku mau cerita karena menurut aku yang menarik sih, yang terkesan aku nggak bakal bisa lupain, aku pengen cerita di Gunung Merbabu. Merbabu ya? Iya. Oke. Merbabu. Takkan pernah ingkar janji. Oke nih teman-teman, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang ingin menjadi narasumber di sini, yang mempunyai cerita pengalaman pendakian terutama di mistisnya nih, dan ingin menceritakan kejadian teman-teman semua di sini, bisa langsung kirimkan ke email besokpagica@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.adf. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pengalaman lu mendaki Gunung Merbabu? Oke, ceritanya sih aku ketemu sama lelaki tinggi, dia pakai jubah hitam. Terus aku melihat nenek-nenek tua di pos 2. Udah gitu aku ngeliat situasi pasar setan di Merbabu. Dan aku pas turun aku kesurupan sih. Sampai kuncinya turun. Oke, di skip dulu nih kayak. Kayaknya epic banget ceritanya nih. Kita skip ya. Nah, kali ini gue nggak kagetin narsum gue, karena gue juga bakalan kaget juga sih sama dengar ceritanya nanti. Berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Kanada malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Banyak banget poinnya yang bisa diambil dari cerita yang mau diangkat malam ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, aku mau cerita nih Kak. Waktu aku ke Merbabu itu via Cuntel. Jadi aku mendaki ini tahun 2015. Aku mendaki bersama 4 temanku. Jadi sama aku berlima. Aku perempuan sendiri. Nah, aku mendaki ini pas lulus SMA. Jadi abis aku dari Semeru, sebulan kemudian aku ke Merbabu. Nah, jadi titik kumpul kita ini di Tangerang. Kita nih mendaki Merbabu nih sebenarnya nih nggak dirundingin sih. Jadi gimana ya, kalau misalkan ada omongan terus besoknya langsung jalan, kita apa sih namanya, aku lupa. Spontan. Iya, spontan lah itu. Jadi teman-temanku nih cuma minta, gue boleh minta kartu pelajar lo nggak? Buat apa? Udah deh, kita juga lo tahu, dia bilang kayak gitu kan. Oke lah, aku kirimin kartu pelajarku via BBM dulu. Nah, aku kirimin kartu pelajarku, tiba-tiba besoknya teman aku udah beli tiket tiket berangkat dan pulang ke Semarang. Aku tanya, ini kita mau kemana? Udah, ntar lu pasti bakal tahu kok, ntar juga kita mau apa namanya? Tuh aku lupa lagi. Beli-beli logistik. Beli-beli logistik juga nanti kita rundingin bareng-bareng gitu. Oke lah. Di sini jangan diikutin ya teman-teman ya. Aku di sini berbohong. Berbohongnya itu pertama aku ngebohongin orang tua aku, khususnya ibu aku. Karena apa? Sebenarnya sih kita nggak boleh namanya berbohong. Salah besar sih. Jadi kita tuh kalau pergi kemana-mana itu harus minta restu dulu ke orang tua.
Itu yang lebih benar. Di sini aku berbohongnya karena aku nggak bilang kalau ibuku kalau misalkan aku mau naik gunung sama teman-teman. Dan yang kedua, di sini aku waktu mau ke Merbabu, aku lagi kondisi PMS, itu hari kedua. Gitu. Nah, tapi aku nggak mau bilang ke temanku kalau aku lagi PMS. Gitu. Nah, kita ngumpul di rumahku, Kak. Sama berlima ini. Sama temanku yang cowok berempat, sama aku jadi berlima kan. Ngumpul di rumahku untuk beli logistik dan lain-lain. Dan ibuku tanya, kalian tuh pada mau kemana? Kok ada tas besar-besar di rumah? Tapi aku di situ nggak bilang ke ibuku kalau kita mau naik gunung. Aku cuma bilang, kita mau, enggak, temanku mau mau pindahan. Aku bilangnya kayak gitu. Terus ibuku percaya. Nah, besok kita berangkat, aku baru bilang ke ibuku kalau misalkan kita mau naik gunung ke Semarang. Sebelumnya ibuku tidak merestui gitu sih, Kak. Tidak setuju, maksudnya kan bulan kemarin, 2 minggu kemarin habis dari Semeru, kenapa mau naik gunung lagi? Gitu. Ya namanya hobi gimana sih? Hobi yang kita sukai, terus kita jalanin juga enjoy aja. Ya udah, habis itu aku izin, tapi izinnya mendadak. Gitu, izin mendadak, tapi aku bilang ke ibuku kalau aku naik gunung sama temanku 4 ini. Sebelumnya aku cuma kenal sama temanku 1, itu teman SMP ku namanya Fauzi. Jadi Fauzi kalau nonton pasti dia merinding nih, sampai sekarang dia masih merinding kalau udah bahas Merbabu. Oke. Nah, Fauzi ini punya teman 3 namanya Rio, Dirga sama Yusuf. Dia anak SMA 6 Tangerang. Boleh sebut nggak sih? Nggak apa-apa. Oh, boleh sebut. Nah, dia anak SMA 6 Tangerang. Jadi aku tuh baru first time kenal tuh sama mereka bertiga. Kecuali Fauzi, karena Fauzi sahabat aku SMP. Oke, kita titik kumpul di rumah, terus kita pergi ke stasiun Pasar Senen. Kita sampai di stasiun Pasar Senen kita malam. Nah, kita naik kereta, di situ kita berbincang-bincang, kayak misalkan ngobrolin si Yusuf sama teman-temannya nanya-nanya pribadi aku, udah ke gunung mana, terus nanya-nanyain hobi aku yang lain apa gitu. Ya, kita ngobrol-ngobrol intens gitu, sampailah kita di stasiun Semarang. Itu kisaran jam 9 malam. Nah, di situ kita charter angkot untuk ke basecamp Centul ya. Cutel, sorry maaf, basecamp Cuntel. Jadi kita bermalam dulu di basecamp Cuntel, dan besok paginya kita melakukan on track. Tapi sebelum on track kita melis pembawaan kita udah lengkap apa belum. Nah, di situ aku pribadi dan teman-teman cuma bawa 2 sleeping bag dan 1 sarung. Sebenarnya sih nggak boleh banget ditiru ya, karena kalau misalkan kita ada yang punya riwayat penyakit hipotermia atau nggak kuat dingin, itu sangat disayangkan sih. Pokoknya yang nggak baik jangan ditiru ya teman-teman ya Kak. Pokoknya ambil sisi positif aja dari cerita aku. Nah, kita melis logistik yang telah kita bawa dari Tangerang ke Semarang. Kita cuma bawa mie instan sama sosis gitu aja. Mie instan, bakso, sosis gitu. Beli sayur nggak? Nggak, kita nggak beli sayur karena mendadak, Kak. Nah, udah. Kita di situ karena pendakiannya, aku lupa ya hari apa, pokoknya sepi, cuma saat kita satu rombongan, dan itu rombongan saya yang melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu via Cuntel itu. Oke, jadi kita on track ini jam 9 pagi. Jam 9 pagi, kita bawa 4 keril dan 1 backpack. Kita belum ada yang tahu trek Merbabu tuh kayak gimana, tapi kita cuma dikasih kertas. Semacam peta gitu. Semacam peta. Kita sebelum menaik juga kita di briefing dulu sama pihak sana. Kalau misalkan nanti ada pos-pos ini kalian ikutin aja arahnya gitu. Sebelum kita melakukan perjalanan ke pos pertama, kita seperti biasa melakukan doa. Kita berdoa. Setelah itu kita di briefing dan kita berjalan. Seperti biasa, aku jujur kalau naik gunung itu selalu di belakang. Karena apa? Karena aku selalu menjaga tim aku supaya tetap nyaman, tetap aman dalam situasi perjalanan. Kalau bisa dibilang sih disebutnya itu sweeper. Sweeper itu selalu menjaga bagian rombongan.
Udah gitu dia menyapu jalanan juga, maksudnya menyapu biar tidak ada pendaki ataupun barang-barang yang ada yang ketinggalan di belakang. Nah, aku selalu jalan di belakang, 4 lelaki itu berjalan di depan. Yang di depan itu setahu aku Rio waktu itu. Perjalanannya sih trek Merbabu tuh nggak ada landainya sih, nggak ada bonusnya, ya terjal terus kan. Udah gitu di sana juga menurut aku belum ada hal yang aneh-aneh sih yang mau aku temuin di sana. Ya seperti biasa sih, kayak aku ketemu sama ibu-ibu Jawa, tapi kok kali ini aku bertemu sama ibu-ibu Jawa kok ngelihat aku pandangannya sinis, dan dia melihat ke teman-teman aku tuh happy-happy aja. Aku sampai nanya ke temanku si Fauzi nih, Ji, lu ngerasa nggak sih kok dia ngelihat gue tuh sinis? Gue salah apa sih? Aku sampai bilang gitu. Terus kata si Fauzi, elah itu pembawaan lu aja kali, lu ngerasa gitu. Enggak kok, dia ngelatih senyum-senyum aja kok, dia bilang kayak gitu. Mungkin aku lagi baper kali ya, karena posisinya men. Hari kedua. Iya, hari kedua. Nah, terus ibunya itu tetap ngeliat aku tuh kayak melotot gitu. Itu di pos 1. Dia lagi mangkul kayu. Mangkul kayu. Nah, oke lah, aku cuma bilang permisi, Bu. Itu namanya kita dari Jawa punya apa sih, sopan santun, tata krama. Jadi kita ketemu orang baru harus nyapa, harus bilang permisi, karena kan kita bukan di wilayah kita gitu. Oke, kita di pos 2. Pos 2 ini tetap aja sih Kak, treknya tetap terjal. Jadi nggak ada bonusnya sih sama sekali di Merbabu tuh. Kita cuma break gantian keril, tapi aku tetap bawa keril. Jadi di sini tuh yang paling payah tuh Fauzi. Fauzi laki-laki ya? Fauzi laki, emang nih teman sahabat aku dari SMP ini selalu payah kalau naik gunung Kak. Orangnya manja. Aku yang perempuan gak manja. Dia manja. Dia tuh manja banget sih si Fauzi itu. Nah, kita berlima break selama 20 menit di pos 2. Menyemilin madu. Terus kita kebanyakan break sih dari pos 2 karena capek. Kita juga jalanan, kita juga naik gunung, bukan tipikal orang yang naik, maksudnya kok jalannya cepet, karena kita penikmat dan pecinta alam gitu. Tos dulu dong. Ya. Pecinta alam ya, yang kayak gini bukan? Kayak gini. Iya. Kayak gitulah. Jadi kita penikmat, jadi kita nggak mau terburu-buru. Maksudnya ya kita kapan lagi, kita tuh kan bukan dari Jawa, kita jauh-jauh ke Jawa, mosok pengen naiknya cepat-cepat. Nah, gitu sih. Menikmati perjalanan. Iya, kita menikmati lah, namanya masih SMA Kak. Oh, masih SMA. Masih SMA itu. Jadi ya kapan lagi kita diizinin buat trip jauh-jauh. Ya nggak sih Kak? Kita. Jadi dari pos 2 kita kebanyakan break, and then kita ke pos 3. Dari pos 3 nih hawanya udah gak enak bagi aku. Karena kita dari perjalanan itu kita nggak pernah ketemu sama pendaki lain. Kita nggak ketemu sama pendaki lain, tapi kita nyantai-nyantai aja, bawaan kita happy-happy aja ya, karena menurut kita Merbabu sih bagus. Soalnya yang ada di mindset kita, nanti lo bakal ngeliat sabana indah di sana. Itu yang bikin kita tuh terpancing, walaupun capek kita tetap gas gitu. Nah, dari pos 3 kita ke pos 4 itu perjalanannya makin batu-batuan gitu lah. Udah gitu posisinya itu tanahnya itu lembab. Kita tetap hajar pelan-pelan, tapi nggak terlalu ngebut. Kita tetap harus memikirkan gimana caranya kita berlima ini tetap aman dan tetap sehat. Nggak mau mikirin yang namanya ada yang kenapa-napa lah. Soalnya kan kita kan berlima ini kan walaupun nggak terlalu saling kenal, tapi kita harus menjaga gitu Kak. Namanya kan kode etik pecinta alam kan gitu. Ya kan? Nah, udah gitu kita sampailah di pos 4. Kita di pos 4 kita masih ketawa-tawa, masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda. Mungkin di sini salahnya itu gini. Setiap kita ke tempat baru ataupun ke tempat orang baru, kita tuh nggak boleh yang namanya bercanda tuh berlebihan. Entah itu bercandanya itu dengan suara keras ataupun ngomong kotor, itu salah. Toksik lah ya. Iya, itu nggak boleh. Mungkin teman-temanku ini bercandanya kelewatan. Maklum, kita bukan apa ya, kan kalau orang Jawa tuh gimana sih Kak? Nggak. Nah, kalau kita tuh kan ngomongnya, gue habis dari sini loh,
payah lo gitu-gitu. Jadi saling ngeledek-ledekinnya dengan nada yang agak kasar gitu. Oke, jadi kita sampai base end, sampai tempat camp itu di dekat pemancar. Nah di situ kita kaget, kita ketemu sama pendaki tapi cuma ada satu tenda doang di sana. Tapi kita belum ketemu. Nah di situ kisaran jam 6 sore. Kita diriin tenda, itu kita bener-bener capek. Kita diriin tenda berlima, diriin tenda udah jadi. Terus kita pada masak cuma masak Indomie sih, masak Indomie. Terus kita ngobrol-ngobrol, bikin teh, pada tidur. Nah pada tidur mereka, tapi masih pada main handphone sih Kak. Masih kayak misalkan dia pada nyari sinyal tapi di dalam tenda karena situasinya anginnya kencang. Udah gitu banyak kabut gitu. Nah sekitaran jam 1 atau jam 2 malam, aku kan emang anaknya beseran Kak, jadi suka pipis gitu. Aku kebangun jam 1 atau setengah 2 malam. Aku kebangun, tapi aku nggak bangunin teman-temanku ini. Karena aku kalau misalkan tidur tuh selalu di pinggir. Karena kita tendanya itu kapasitasnya 4, sementara kita berlima dan badannya besar-besar. Jadinya nggak bagus sih untuk ditiru juga. Nah, tapi kita di situ waktu itu nggak pakai flashlight juga. Gitu. Nah, jam setengah 2 aku kebangun, aku pengen pipis. Tapi aku nggak bangunin. Nah, sementara headlamp kita tuh cuma ada 3 dan 2-nya itu baterainya mati. Bukan mati sih, maksudnya baterainya itu kayak mau redup gitu. Nah aku kebelet pipis, aku keluarlah dari tenda. Kok aku mikirnya gini, setahu aku tadi sore aku sampai sini kayaknya cuma 2 tenda, kok sekarang rame ya? Nah aku rame itu kayak, kamu tahu kayak pasar tradisional. Nah pasar tradisional, tapi pengunjungnya itu rata-rata pakai kebaya. Terus pakai kayak apa sih, rambutnya tuh diuel-uel, udah gitu kebanyakan kakek nenek. Tapi ya mereka tuh saling berinteraksi satu sama lain. Intinya tuh rame. Aku melihat dong, maksudnya kayak muter-muterin pasar itu, kayak kepo. Ini mereka jualan apa ya? Gitu. Karena situ posisinya juga malam, kita cuma makan Indomie tadi sore, terus lapar. Gitu. Nah, aku keliling-keliling pasar itu sekitaran jam setengah 2 malam, aku kepo, aku pengen beli sesuatu. Aku nyamperin nenek-nenek jualan kayak semacam roti tradisional gitu Kak, roti-roti kuno gitu. Mangut kali ya? Enggak tahu deh namanya, aku lupa. Aku bilang, ibu jual apa? Aku bilang gitu. Aku kan agak bisa bahasa Jawa dikit-dikit kan, karena ibuku sama ayahku juga dari Jawa. Oh, Jawa, kan Korea? Bukan Korea ya? Bukan, dari Jawa. Nah, aku di situ tanya, bilang permisi juga. Aku tanya jualan apa, terus dia melotot melihat aku. Kayak melototnya tuh kayak, ngapain lu di sini gitu. Kayak ngeliatnya tuh kayak nggak suka. Tapi aku tetap, pembawaan aku harus baik sama orang. Nah udah gitu aku di situ beli kayak semacam, bukan beli sih, jatuhnya kayak pegang. Itu roti, tapi roti coklat. Luaran coklat tuh bukan coklat isinya coklat, kayak agak gosong gitu. Tapi aku bilang, ibu ini harganya berapa? Emang kamu punya uang berapa? Dia bilang gitu. Aku sih hari ini nggak bawa uangku di dalam tenda. Nanti aku panggilin teman-temanku dulu ya, soalnya tas aku itu dipegang sama teman-temanku. Terus dia bilang, yaudah sana, ambil uangnya dulu, baru kesini lagi. Dia bilang kayak gitu ke aku. Oke lah, baiklah. Aku bilang, yaudah bu, nanti tak ambil uang dulu, nanti tak ajak teman-temanku ya. Teman-temanku juga kayak lapar. Soalnya tadi sore cuma makan Indomie goreng doang bu. Aku bilang gitu ke ibu itu. Wes, udah nggak sana, kata dia gitu. Oke, aku langsung lari karena kesenangan gitu loh. Aku dapat makanan, ibaratnya ada pasar di dalam gunung. Ya aku lari, nyamperin teman-temanku. Aku dor-dorin tenda kan. Bangun, ayo. Ada yang jualan di situ, rame banget. Aku bilang gitu tuh jam 2 malam. Bangun. Itu ada yang jualan. Teman aku pada bangun kan. Apaan sih, gila lo ya. Sekarang tuh jam 2 mana ada pasar yang buka. Di Tangerang aja pasar tuh close tuh jam 8, kata dia gitu. Jam 8 malam tapi kayak jualan pakaian gitu. Ya nggak sih Kak? Nah, teman aku tuh, si Fauzi tuh ngeliat aku tuh kayak agak parno gitu, langsung tangannya tuh langsung kayak gini.
aduh ini ada apa lagi, dia kan tahu aku orangnya bisa kayak gitu lah. Nah aku langsung ditarik sama temannya Fauzi, si Yusuf, masuk lalu ke dalam, dia bilang kayak gitu kan. Terus tapi aku di situ nggak cerita sama teman-temanku, cuma aku bilang kalau misalkan aku ketemu pasar dan rame, aku bilang emang lu nggak kedengeran itu suaranya apa namanya ibu-ibu sama bapak-bapak pada bilang apa pada jualannya dia, aku bilang gitu ke teman-temanku. Mereka cuma tarik nafas aja sih gitu. Nah aku disuruh tidur di situ sama teman-temanku, disuruh tidur, nggak usah yang namanya melek ataupun cerita-cerita lagi ke dia, udah tidur. Oke, kita tidur istirahat lagi. Kita kan mau ngejar sunrise ya kak, tapi nggak kekejar gara-gara anak-anak pada ngantuk. Paginya sekitaran jam 7 atau jam 8 aku digedor sama pendaki yang ngecamp di sebelah tendaku. Itu aku tahu namanya Bang Dermawan. Kalau Bang Dermawan nonton pasti kenal aku deh. Bang Dermawan ini aslinya Jakarta tapi dia kerjanya di Kalimantan, dia tambang. Nah Bang Dermawan ini naik bersama satu orang temannya, jadi dia berdua. Dia bangunin aku, dia gedor-gedor tendaku, woi bangun, keluar lu semua. Kaget dong, spontan kita kaget nih orang kenapa kok nadanya agak kasar gitu. Udah gitu kita bangun, tiba-tiba tuh Bang Dermawan nyuruh kita keluar tenda. Lihat tenda lu, bentukannya kayak apa. Ini tenda kalau misalkan ada angin lu bisa mati semua. Kalau ada badai, lu lihat, lu tuh bikin tenda gimana sih lu? Emang lu belum pernah naik gunung? Dia kayak ngebentak, tapi bukan ngebentak kasar sih, maksud aku kayak ngasih tahu sih, tapi ngasih taunya tuh kayak agak kesel juga. Maksudnya kayak dia tuh nyelamatin kita juga sih kak. Pas kita bangun, oh iya itu tenda bener-bener ini tuh pemancar. Jadi ini ada space untuk bikin tenda, dan tenda kita tuh agak kemiringannya tuh sekitaran 45 derajat. Jadi tuh apa namanya kalau misalkan bikin tenda itu bawahnya tuh kayak pakuan apa sih kak? Iya pasaknya tuh kita tuh nggak dimiringin, seharusnya kan dimiringin, jadi kita cuma gini doang. Gitu. Jadi kalau misalkan bener-bener ada angin atau apa itu kita bisa mati sih sebenarnya kak. Ketiup ya. Ketiup. Kita cuma bengong satu sama lain, kita cuma melotot gitu satu sama lain. Gila ya, untung kita nggak kenapa-napa. Shock sih kak, beneran sih kak, shock banget sih. Kita ke Merbabu itu tujuannya pengen ngerayain sebenarnya lulus-lulusan kita sih, gitu. Sekalian happy-happy juga. Karena kita mungkin penat waktu UN belajar mulu. Udah gitu lulus, ya udah kita naik gunung gitu. Nah, kita berlima ini disuruh sama Bang Dermawan dan teman ini untuk makan sebelum kita melanjutkan untuk ke puncak. Kita makan, kita bikin teh dan kopi sama susu hangat. Kita makan, udah gitu kita cuma bawa satu keril untuk ke puncak karena kita pengen di puncak itu kita bikin teh hangat atau kopi hangat gitu. Oke, kita disuruh sama Bang Dermawan untuk keril dan tendanya kita rapiin dan dimasukin ke tendanya beliau. Jadi itu disuruh sama dia sih, maksudnya biar lebih aman. Soalnya kata dia soalnya takutnya tenda lu ini kan agak aneh nih bentukannya. Kalau misalkan lu tetap diriin tuh takutnya amit-amit jabang bayi nih kata dia. Takutnya ke bawah semua nih keril lu sama itu, udah masukin ke tenda gue aja semua. Kata dia gitu sih. Oke, karena kita mikirnya dia baik, udah gitu dia lebih dewasa dari kita ya kita ikutin gitu. Ada etikanya lah kak, namanya kita bertemu sama orang dia udah baik ya kita harus iyain omongannya juga. Nah kita bertujuh nih, jadi rombongannya Bang Dermawan berdua, rombongan aku berlima, jadi bertujuh. Kita menuju puncak. Nah setelah kita dari tempat pemancar itu, base camp apa namanya, tempat camp pemancar, aku ngeliat lagi ibu-ibu 3 orang. Dia ini ngeliat aku sinis lagi. Tatapannya tuh tajam banget ke aku. Dia nyanyi lagu Jawa. Pas aku tapi bilang permisi, tetap bilang permisi bu, aku bilang gitu. Terus dia cuma gini doang, nggak ada senyum, nggak ada apa. Udah gitu, aku udah jalan ke depan, aku tetap di belakang nih. Aku udah jalan ke depan. Aku kan agak kepo ya, aku anaknya kepo, jadi aku suka ngeliat ke belakang gitu kak. Nah ibunya itu ngeliat aku lagi. Berpapasan ya? Berpapasan lagi, ngeliat kayak, jadi saling kayak gini juga. Gitu, saling ngeliatin satu sama lain. Kata aku udah mikir nih orang kenapa ya. Nah tapi di situ udah aku ngerasa ya udahlah, mungkin
dia mikirnya nih kok perempuan sendiri, isinya cowok-cowok semua gitu kali. Oke. Nah, kita naik ke arah puncak. Kalau misalkan di Merbabu itu ada tanjakan setannya. Nah, di situ kalau kataku sih di situ menantang sih. Karena aku suka sama trek yang menantang gitu, Kak. Jadi semakin trek itu terjal, semakin di situ aku kayak ngerasa tertantang. Gimana pun caranya gue harus bisa. Aku gitu anaknya. Gimana pun caranya aku harus bisa. Jadi nambah semangat ya. Ya, jadi nambah semangat. Jadi kalau ngeliat yang kayak ada jurang gede ataupun jalanannya cuma sepetak itu aku benar-benar girang. Aneh sih, aneh nggak sih aku? Aneh Next ya. kita ke Raung ya. Iya, itu harus sih. Harus. Di situ aku melihat kakek-kakek sih. Pas mau ke arah puncak. Itu kakek-kakek bawa tongkat. Dia itu kayak jalan itu kayak cuma sepetak, jadi jalan aku ke arah sana, dia jalannya ke sini. Jadi dia tapi dia nggak ganggu sih, baiknya dia nggak ganggu, dia cuma numpang lewat doang. Tapi setelah 5 detik langsung hilang. Karena di Merbabu itu kabutnya terlalu tebal sih. Pas kita sampai puncak itu kita nggak dapet view apa-apa. Tembok. Cuma tembok doang, cuma ada platnya Merbabu. Udah, kita ketemu sama pendaki-pendaki yang dari via lain kayak via Selo. Kita ketemu, kita foto-foto di sana, itu ada 15 orangan lah. Nah, kita bercanda-bercanda, kita ngobrol, kita berbagi pengalaman, apa yang dia nanya, gimana trek di Cuntel, dia bilang gitu. Kita kasih tahu kok treknya tuh kayak gini. Nah, namanya pendaki ketemu pendaki pasti walaupun baru pertama kali ketemu tapi akrabnya udah melewati orang yang bersahabat selama 5 tahun. Kalau pendaki tuh gitu. Nah, pasti ngopi ya? Ngopi dong, kita ngopi dulu. Sekedar menghangatkan suasana. Kita ngopi, bercanda-bercanda. Dia nanya kita tinggal di mana, terus kita juga nanya dia kerjanya apa, tinggal di mana. Ya sama-sama berinteraksi satu sama lain. Nah, kita memutuskan untuk turun ke pos pemancar itu kisaran jam 11 siang. Jam 11 siang kita turun dari pemancar, kita rapin keril. Di situ bener-bener perut aku udah sakit kram, tapi aku nggak bilang ke temanku kalau misalkan aku lagi mens. Dan perutku sakit, cuma temanku tanya, kenapa lu kok perutnya kok dia tadi megangin perut. Aku cuma bilang lagi sakit lambung nih tadi, soalnya kan kita belum makan nasi. Aku bilang gitu. Sebenarnya sih nggak boleh ditiru sih kayak gini. Udah gitu dari pemancar kita rapi-rapi keril nih, kita ngumpulin sampah-sampah yang ada di tempat kita tidur tadi. Walaupun kita melihat sampah itu bukan sampah kita harus bawa turun. Itu yang harus kita utamain sih. Maksudnya kita nggak boleh nggak peduli sama sampah-sampah yang berserakan, karena gimana pun alam itu harus dijaga gitu. Nah, kita balik untuk menuju ke pos 1 itu kisaran jam 12 siang, karena kita masih ngopi-ngopi dulu, bikin teh ataupun ngobrol-ngobrol. Kita pas turun kita bertujuh, jadinya timnya Bang Darmawan ikut kita. Jadi turun bareng, tapi aku tetap di belakang. Dari situ emang pemandangannya udah nggak terlalu enak bagi aku, karena di situ aku ngelihat kayak sesosok kuntilanak di pos 4. Itu dia tuh terbang dari pohon ke pohon gitu loh. Jadi kayak ya terbang gitu lah, kayak kuntilanak yang lainnya gitu sih, Kak. Aku bingung ceritanya. Iya, berpindah-pindah. Karena aku ngelihat setan tuh udah biasa sih buat aku. Jadi menurut aku ya udah, selama dia nggak gangguin aku ya udah, aku selalu mikir kayak gitu. Nah, aku diikutin sama burung hitam di Merbabu. Jalak hitam. Iya, kayaknya tuh burung itu, soalnya aku nggak tahu burung sih, Kak. Nah, di pos 3 aku ngeliat sesosok kuntilanak. Kuntilanak itu emang tatapannya tuh ngeliat aku sih nggak terlalu jahat sih. Jadi kayak ya udah, dia kayak pengen nunjukin kalau dia ada di situ. Nah, after itu aku ke pos 2. Itu dari pos 2 aku udah ngerasa gak enak banget sih. Aku di situ tuh anak kecil itu tuh diajak main diajak main deh. Bentar,
Aku di pos 2 itu Udah deh. gak apa, aku nggak ganggu. Aku dari pos 2 itu diikutin sama cowok tinggi, dia pakai jubah hitam. Jadi dia selalu ada di samping kanan aku. Aku di belakang, space-nya itu sama temanku si Fauzi ini agak jauh itu, Kak. Tapi dia emang salah sih, maksudnya salahnya tuh gini, walaupun kita mau turun, intinya tuh kayak kita bakal tahu track, tapi nggak, salahnya tuh kayak space perjalanannya itu terlalu jauh, satu sama lain tuh salah. Tapi kita tetap kayak manggil-manggil gitu, Nat lo di mana? Gitu. Tapi kayak masih teriakan, woi kiu kayak gitu-gitu. Nandain ya? Iya, nandain udah di mana. Nah, si cowok yang besar pakai baju jubah hitam ini selalu ada di samping kanan aku. Jadi dia kayak ngedorong aku buat cepat turun. Turun. Jadi aku sampai ada pohon tumbang, aku sampai jatuh. Jadi kepleset gitu kakiku, jebret jatuh aku sini, kalau nggak salah sini berdarah, daguku berdarah. Nah, di situ aku udah mulai kayak rasa kok gue makin turun setiap pos kok makin ngedown gitu, maksudnya kayak capek, tumben banget nih gue kecapean kayak gini, kenapa? Nah, itu cowok yang jubah hitam tuh, aku melihat ke kanan tuh langsung dia kayak pergi gitu. Nah, udah gitu si Fauzinya ini dia salah jalan, yang seharusnya dia ke kanan tapi dia ambil kiri. Itu dia salah jalan, itu dia pisah sama rombongan kita, itu ada kali kita nungguin dia 20 menit. Untungnya kata Fauzi, untungnya dia ketemu sama pendaki lain yang ngasih tahu kalau misalkan dia salah jalan. Untungnya dia nggak kenapa-napa sih, gitu. Kita nungguin Fauzi, akhirnya Fauzi ada, kita udah mikirnya tuh udah kejauhan, maksudnya kayak ini anak kemana gitu loh, kan namanya kayak ya kita naik berlima, maksud turun cuma berempat gitu. Nah, kita cari Fauzi, akhirnya Fauzi ada, kita melanjutin perjalanan lagi. Perjalanan untuk ke pos 1. Di situ aku udah nggak enak, tatapan mataku udah beda. Tapi tetap ada orang jubah hitam ini nih yang ngelindungin aku. Yang suruh turun aku, cepet tuh turun. Nah, pokoknya tuh dia tuh setinggi 2 meter. Tingginya 2 meter, dia bulunya itu tebel. Tapi mukanya itu rata gitu lah, Kak. Rambutnya itu agak panjang segini, tapi rambutnya agak lusuh gitu, rambutnya putih. Segini nggak? Ya segitu sekakak. Itu cowok. Dia rambutnya putih, dari gitu tatapannya ke aku juga ya biasa aja. Baik sih, gitu, ngebantu aku. Nah, kita dari pos 2 ke pos 1 tetap diikutin dia. Dari pos 1 ke base camp, dia hilang. Aku pas nyampe base camp, kita cek, intinya kita check out, kita bebenah. Di situ aku cuma duduk di dekat pintu base camp. Aku duduk, aku ditanya sama siapapun, aku nggak tahu, tatapan aku kosong, mataku merah, aku diem nggak kayak biasanya. Maksudnya nggak, aku kan terkenalnya ceria, suka ngobrol, suka bercanda, kok ini pendiam. Nah, Bang Dermawan ini nanya, Nat, kenapa lo kok diam? Aku cuma posisinya aku gini, aku langsung gini kepala aku gitu. Nah, udah gitu ditanya pun aku nggak nyaut sama sekali. Gimana ya, Kak, karena aku dari Sispala, aku agak tomboy sih dulu. Agak tomboy itu kayak, masa sih seorang aku tuh bisa nari gitu. Jadi aku kata temanku, kalau masih ada videonya sih sebenarnya sih ada, tapi nggak tahu handphonenya di mana. Dulu zamannya pakai BBM gitu sih. Aku kesurupan sinden. Jadi pas turun sampai base camp di 20 menit, teman-temanku pada bebenah, pada minum, pada cuci kaki, pada pipis. Aku cuma diem, kepala aku gini, tapi tangan aku lentik. Jadi di situ aku kesurupan sinden. Aku nyinden di situ, tatapan aku mataku merah, tatapan aku kosong, tapi aku lentik, tapi aku nyanyi lagu Jawa. Aku nyinden di situ. Itu aku diliatin, jadi teman-temanku tuh pada takut ngeliat aku kayak gitu. Ini anak kenapa? Kok si Fauzi tuh kayak mikirnya, lu kenapa sih?
kayaknya lu nggak pernah kayak gini deh setiap naik gunung sama gue, dia bilang kayak gitu kan. Tetap aku nyinden. Di situ aku teriak-teriak tuh, tapi tetap aku pembawaannya tuh kayak selalu gitu. Jadi aku cuma nyanyi lagu Jawa halus, terus kadang teriak. Tapi aku tetap nyinden gitu, tapi aku kayak ya kayak apa ya, kayak orang lagi nyinden gitu sih, Kak. Nah, udah gitu karena aku di sini mungkin menurut teman-temanku mengganggu karena teriak-teriakan, akhirnya pihak dari base camp langsung nyuruh kuncinya buat turun, karena bener-bener di situ aku nggak bisa untuk dilepas. Maksudnya kayak misalkan ditarik itu yang ada di dalam tubuh aku untuk pergi, nggak bisa itu. Jadi kuncinya turun, kalau nggak salah di situ kuncinya itu kesurupan harimau. Di situ bener-bener kayak di situ kayak aku tuh nyinden, udah gitu tatapan aku merah. Terus intinya sih dari kuncinya tuh bilang kalau misalkan penghuni sana maunya aku untuk stay di atas gitu. Untuk aku stay di atas, nggak boleh pulang gitu. Itu disembuhinnya itu ada kali lebih dari 2 jam lebih gitu. Karena aku di situ juga ngebrontak gitu, kayak aku nggak mau dilepasin dari sosok kuntilanak yang tadi. Jadi kuncinya tuh bilang ke aku, kamu kenapa lagi mens kok naik gunung, kamu tuh belum bersih, dia bilang kayak gitu. Apalagi bulan ini tuh bulan apa gitu yang menurut dia tuh kayak agak menentang gitu. Gitu. Aku cuma manggut aja di situ. Akhirnya aku udah nggak kesurupan lagi gara-gara kuncinya itu. Terus teman aku agak marah ke aku, kok lu nggak bilang sih kalau misalkan lu lagi mens bla 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 bla, kata dia gitu. Aku cuma bilang karena kan kita pergi mendadak, gue nggak enak juga bilang kalau sebenarnya sih salah sih, kayak gini tuh salah, maksudnya kebohongan lah, nggak boleh diikutin lah, sebenarnya salah. Tapi karena akunya juga kepengen naik gunung, maksudnya kayak kapan lagi lu lulus, takutnya nanti kuliah lu nggak bisa naik gunung, ya kan? Kapan lagi ada waktu yang walaupun waktunya cuma beberapa hari, ya yang penting lu happy gitu. Jadi aku udah selesai kesurupan itu, tetap aku masih bengong. Aku tuh di base camp itu aku ngelihat kayak kalian tahu nggak sih kayak kerajaan Jawa. Nah, kerajaan kayak kerajaan Jawa gitu. Kayak pokoknya kayak kerajaan Jawa gitu yang ada di dalam luaran gitu, Kak. Jadi pintunya tuh dibuka. Aku tuh ngeliat gitu kerajaan gitu. Jadi aku ngeliat yang tadi aku bilangin itu cowok yang pakai jubah hitam ngeliatin aku dari jauh. Gitu, di situ. Jadi dia tuh kayak aku udah bebas itu tuh dia tuh kayak bukan happy atau gimana ya, kayak ngeliatin aku aja. Itu aku ngeliat kakek-kakek yang tadi aku lihat dari itu ngeliatin aku juga gitu. Terus aku ditatap, bener-bener ditatap sama kuncinya itu. Dia natap aku tuh kayak, lu bisa lihat ya, dia bilang kayak gitu. Aku bilang iya, kenapa? Dia langsung kayak mau nutup aura aku gitu loh, Kak. Maksudnya bukan nutup aura sih, kayak lu jangan terlalu ngelihat banget, dia bilang gitu. Jangan terlalu ngelihat banget, jangan terlalu lu kepo gitu. Maksudnya bukan kepo gimana, jadi kayak aku tuh orangnya tuh kalau ngeliat sesuatu hal menurut aku tuh menarik, jadi aku liatin terus. Maksudnya kuncinya tuh jangan terlalu kayak begitu. Ya lu kalau bisa lihat ya udah lihat aja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kayak lu kepo. Misalnya tuh kayak misalkan dia ngeliat lu terus lu liatin balik, itu nggak boleh, kata dia gitu. Kayak udah gitu aja sih. Jadi untuk teman-teman yang kalau mau naik gunung, kalau bisa jangan bohong, udah gitu. Kalau misalkan lagi mens untuk wanita khususnya, kalau misalkan itu bilang aja. Jadi nanti teman-temannya ada apa namanya jaga-jaga juga untuk pendakian nanti gitu. Udah gitu jangan, intinya sih jangan bohong sama orang tua, itu salah. Jadi kalau kita kenapa-napa nanti orang tua nggak bakal tahu kalau kita misalkan amit-amit jam bayi ya ada yang aneh-aneh di gunung gitu sih, Kak, kalau kata aku. Oke, mungkin itu aja sih ceritanya dari aku. Intinya jangan pernah ngelakuin hal yang aneh-aneh di gunung.
Udah gitu harus patuh sama aturan yang sudah diberikan dari pihak base camp. Jangan berbohong juga kepada orang tua. Kalau misalkan izinnya harus naik gunung, ya bilang aja izinnya naik gunung. Take 3. Cut. Cut. Oke nih, oke nih, epic. Apa sih? Hah? Ngadain gua. Kenapa? Kak. Hei. Nada. Kenapa? Jangan bengong. Halo, kenapa yo? Kenapa yo? Nih, mau izin dulu nih ya. Apa? Santai ya. Santai. Ini Nada bukan nih? Iya, aku. Ah. Anaknya suka kebablasan sih, Kak. Tapi aman, tapi nyantai. Jangan dibiarin nih. Oke. Dia sih diliatin doang. Nah, ya, udah kenal ya sama kita juga. Oke nih, epic banget sih Kak ceritanya nih. Dari mulai perjalanan yang bisa dikatakan mendadak lah nih. Kalau gue boleh kelas balik nih Kak, tentang perjalanan lu yang dari awal ini nggak begitu safety ya, bisa kita katakan ya. Dari yang awal tadi lu bilang lu membawa tenda yang ukuran 4 orang sedangkan lu 5 orang. Dan juga lu membawa SB cuma 2 ya. Sisanya itu pakai sarung. Itu sebenarnya nggak dianjurkan banget lah ya buat ini semua ya. Dan di sini yang mau gua ulas balik tentang pasar nih. Pasar yang lu ngeliat malam-malam itu. Itu keadaannya pasar itu ya seperti layaknya pasar biasa. Seperti layaknya pasar, tradisional, karena di sini kayak tradisionalnya kuno sih Kak. Jadi mereka tuh saling berinteraksi ya kayak layaknya pasar aja, gitu. Tapi di sini yang aku bingungnya tuh kayak mereka tuh natap aku tuh kayak nggak welcome gitu loh. Dengan tatapan sinis. Dengan tatapan sinis. Jadi aku tuh kayak muter-muter, jadi kayak gimana sih Kak, kayak anak kecil diajak ke pasar sama ibunya, kepo lah ya, kepo. Pengen ngerti ini, jadi aku kayak ngambil barang, terus aku taruh lagi karena aku nggak bawa uang, terus aku pindah lagi ke lapak setelah itu aku pegang lagi, terus aku cuma naruh lagi, terus kayak ada benda yang dia jual juga aku pegang lagi, terus aku taruh lagi gitu. Jadi kayak semacam kepo sih jatuhnya. Terus ya layaknya pasar, kayak teriak-teriak gitu. Kayak misalkan kayak bahasa Jawa itu kayak tumbas mbak Reneo gitu. Pokoknya keadaan di sekitar itu ya mirip layaknya pasar tradisional. Mirip. Cuma yang adanya ini ada di gunung nih. Ada di gunung dan itu rame hari. Dan itu malam hari. Singkat cerita sampai Kanada ini berhenti di salah satu toko ya. Yang tadi di mana bahwa Kanada ini sempat pengen membeli semacam roti nih. Iya. Dan yang menjual itu nenek-nenek. Dan nenek-neneknya itu ya tadi yang sebelumnya aku cerita tadi nggak welcome. Kalau bisa ada kertas atau pulpen aku bisa gambarin nenek-nenek. Lu bisa gambar juga? Bisa. Tapi maksud aku gambar aku nggak terlalu bagus gitu. Aku bisa sih gitu. Jadi nenek-nenek ini, bentar ya, aku lihat dulu. Dia itu pakai baju merah di sini. Udah gitu tali bajunya itu agak ditalin, bawahnya itu apa sih Kak? Yang buat gendong bayi gitu. Oh, kain ini ya? Kain yang batik gitu. Nah, mungkin. kain batik, dia rambutnya agak berantakan tapi agak dikuncir terus agak diginiin gitu. Oh, dibikin konde atasnya. Dibikin konde atasnya. Layaknya gitu. Ya pasar kuno. Gitu. Nah, dia ya gitu, pasar kuno. Nah, ntar aku lihat lagi. Nah, di situ di sebelahnya lapak si nenek tersebut itu dia ada kakek-kakek. Kakak tahu ini nggak sih guci tapi yang buat minum? Iya, kendi ya. Iya, kendi. Dia juga jual kendi tapi lapak sebelahnya. Okay. Itu aku kepo karena di kendinya itu ada kayak misalkan nuang air minum gitu. Aku minum tapi nggak minum banyak karena dia cuma bilang kalau mau coba aja mbak, itu airnya langsung dari mata air. Dia bilang gitu ke aku coba tapi aku bilang ke bapaknya, Pak tapi aku nggak bawa uang loh, gimana, aku bilang gitu. Terus kata bapaknya, nggak apa-apa, cobain dulu aja, nggak apa-apa gitu. Tapi aku cobain nggak banyak. Tapi sempat nyobain juga. Sempat nyobain. Gitu.
Karena aku kan anaknya kepo Kak, maksudnya keponya tuh kayak penasaran gitu loh. Gitu aku minum ya sama kayak air putih biasa sih. Cuma pas aku minum pas balik ke tenda, besok paginya kan aku kalau minum ya namanya minum kayak ini sih Kak, minum blok-blok gitu kan. Baju aku tuh kayak, Kakak tahu lumpur yang ada buat di apa sih namanya, kuburan nggak sih? Oh, kayak tanah merah ya. Tanah merah tapi airnya merah. Gitu. Jadi baju aku di situ posisinya pakai baju warna kuning. Kuning krim gitu sama yang aku pakai nih, itu lumpur. Temen aku nanya, "Lu jatuh apa gimana sih kok ada lumpur sih?" Aku baru inget aku minum air yang ada di kendi. Tapi warnanya merah. Air merah, air yang kuburan gitu, tanah-tanah kuburan. Jadi bukan, tapi aku minumnya kayak air putih, tapi pas nyampe tenda paginya baju aku merah gitu, air merah gitu. Gokil banget sih. Tapi di situ aku nggak ngerasa takut sama sekali sih, karena emang aku ngerasanya ya itu kayak pasar biasa gitu. Mungkin karena kebaikan dari hati Kanada nih, jadi alhamdulillah banget bisa balik lagi. Soalnya banyak banget nih cerita dari tentang orang yang masuk pasar setan itu nggak bakal bisa keluar lagi. Iya, itu benar. Dan apapun yang kita beli di pasar setan pasti pas kembali itu beda barangnya, bukan yang kita beli. Iya, betul. Nah, gokil banget sih ceritanya nih. Nah, sama satu lagi nih Kak, dan akhirnya lu memutuskan untuk kembali ini ke tenda nih. Aku kembali ke tenda, bangunin teman-teman aku kalau misalkan ada yang jualan. Oke, dan ternyata teman-teman lu semua itu nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya karena menurut mereka yang nggak logis aja. Jam 2 malam ada pasar di puncak, yang mau ke arah puncak itu kan kita di Pemancar tuh kayak mau ke arah puncak kan, tinggal beberapa jam lagi. Itu mereka tuh ngangkutnya itu barang dagangannya pakai apa, sementara treknya tuh kayak gitu menurut teman-teman aku. Logika aja ya? Logikanya gitu. Singkat cerita sampai lu turun nih kan nih, lu bisa dibilang ya dijagain sama makhluk yang tinggi, memakai jubah dan membawa tongkat. Itu bener-bener sih, kalau boleh dijelasin Kak, ngelihat bener gak wajahnya kayak gimana? wajahnya itu dia nggak terlalu nunjukin wajahnya gitu, jadi mukanya itu kayak rata gitu Kak. Mukanya rata, dia pakai jubah hitam, bulunya lebat. Pas aku nengok, tapi dia nggak mau nengok aku. Gitu. Tapi makhluk ini mendampingi Kanada. Mendampingi aku. Pak Kunciannya pun bilang kalau dia ini baik sama aku. Jadi dia tuh nyuruh aku cepet-cepet turun supaya nggak maghrib turunnya. Gitu. Soalnya perempuan PMS itu nggak baik, namanya di gunung bermalam-malaman gitu, apalagi belum turun. Gitu. Nah, singkat cerita sampailah Kanada di base camp nih. Di saat teman-teman Kanada sedang membersihkan diri lah ya, sekedar istirahat, makan ataupun kemana, tiba-tiba Kanada diam nih. Gak apa, sebelahnya ada yang Mampus. Iya, tahu. Oke. Nah, singkat cerita, bawa saja tadi tempat Nada sempat bilang kalau Nada ini di waktu SMA tomboy ya. Iya, tomboy. Tapi pas di base camp itu bisa nari. Jaipong apa sih itu? Sinden Jowo. Kayak gimana sih Kak, coba tadi kayaknya? Malu. Malu. Pokoknya aku nyindarin tuh kayak gini, lentik banget. Udah gitu kayak apa namanya? Kepala aku tuh kayak begitu, matanya tuh kayak ngeliatin gitu. Udah gitu yang teman-temanku tuh kayak aku tuh nyindennya tuh kayak ada segerombolan nyinden gitu Kak. Jadi kata kuncinya tuh kayak 3 orang lagi nyinden. Gitu. Dan akhirnya kayak penyambutan lah jatuhnya tuh. Kata kuncinya. Dan akhirnya bisa dikeluarkan juga nih oleh kuncen setempat. Iya. Sebenarnya sih nggak bisa karena emang dia pengennya aku untuk stay di sana. Oke nih, kayaknya gokil banget nih ceritanya nih. Banyak banget poin-poin yang bisa diambil dalam cerita kali ini nih. Untuk yang terakhir kalinya nih, Kanada punya pesan nggak nih buat teman-teman semua? Terkhusus pendaki perempuan. Untuk pendaki perempuan, kalau menurut aku ya, jangan semata-mata kalian tuh mikirnya kalau misalkan kalian naik gunung sama lelaki tuh, tenang aja, nanti juga kayak gue dibawain, kalau gue capek juga nanti ganti-gantian, ataupun nanti kalau misalkan gue sakit juga ada yang jagain gue. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu.
kita itu sesama tim ya, satu sama lain harus menjaga, melindungi. Tapi jangan terlalu kita kayak mikirnya tuh nanti ada orang lain lah bantuin kita, tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, jadi gitu. Yang dari aku cerita ini kan intinya tentang PMS kan. Jangan sekali-kali kayak ngikutin kayak aku, itu nggak baik kalau kata aku. Udah gitu harus izin kalau kemana-mana, kalau bisa, kalau kita intinya kalau kita mau pipis atau mau pergi-pergian selama kita di tempat camp harus izin ataupun didampingi sama teman biar lebih aman. Takutnya bisa kejadian hilang atau gimana gitu ya kan, nggak ada yang tahu Kak, namanya kita di gunung nggak dapet sinyal, kita ngasih taunya susah. Intinya sih kemana-mana harus ada yang dampingin juga. Misalkan kita pipis nih, kita perempuan, kita ditemenin sama teman perempuan juga gitu. Dan gitu kita juga kalau misalkan mau buang air kecil ataupun buang air besar, jangan terlalu jauh sama posisi tenda gitu. Itu sih kayak lebih aman sih kata aku. Mungkin sedikit gue menambahkan kembali ya, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Perlu banget. Nggak cuma di gunung ya, di kantor, di tempat main, di tempat nongkrongan, ya minimal banget 2 lah, sopan sama santun nih. Oke, santai ya. Oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan gue bersama Nada malam ini nih, kayaknya gokil banget sih. Sebelum gue mengakhiri cerita kali ini, gue berpesan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang diangkat Nada kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Mungkin itu aja, gua Mange undur diri. Mungkin itu aja nih ya. Kanada ya. Kanada, halo. Kanada. Jangan bengong, santai. Ini udah mau ditutup nih. Oke. Mungkin itu aja kali nih. Gua Mange dan juga Kanada ya. Kita pamit undur diri ya. Iya. Lain kali kita bakal kerawung nih. Oke, sip. Salam rimba. Oke. Sampai jumpa kembali di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.